Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah Iman Kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan renungan kita, mengulik dan menguak doa Bapa kami. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih atas rahmat, kerahiman, dan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan yang memberkati, memberikan pemulihan bagi yang sakit, pengharapan bagi yang putus asa, dan peneguhan bagi yang bimbang. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami akan melanjutkan merenungkan sabda doa Bapa kami. Di dalam Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai pada Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita perhatikan pada 3 permohonan pertama dalam doa Bapa kami, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita sudah sampai di sana, maka ketiga permohonan pertama itu terpusat atau berpusat pada Allah. Sedangkan pada 3 permohonan berikutnya, ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu makanan atau aslinya roti, atau terjemahan yang lalu itu rezeki, kemudian pengampunan dan pembebasan dari pencobaan. Sebenarnya saudara-saudara, ketiga permohonan ini merupakan satu kesatuan. Karena di dalam teks ketiga permohonan ini merupakan kesatuan yang diantarai kata sambung dan ampunilah dan janganlah. Ini berbeda dengan bagian yang pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu semua jadi satu-satu, tidak diantarai dengan dan. Sedangkan permohonan ketiga yang kedua ini menyangkut kebutuhan manusia, itu digunakan kata sambung, yaitu dan. Ya, ampunilah dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, tetapi oleh karena tiap-tiap bagian memiliki kedalaman makna yang butuh waktu untuk dibahas, maka saya akan membahas permohonan. Nah, hari ini kita pusatkan pada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya saudara-saudara permohonan ini? Yang pertama, ketika kita berdoa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa hidup kita amat sangat bergantung pada kasih sayang Tuhan, sumber segala berkat. Seorang anak sadar hidupnya sangat bergantung pada orang dewasa. Dia akan mati tanpa mereka. Nah, demikian pula anak-anak Allah, kita butuh anugerah. Adalah suatu kecongkakan kalau kita mengatakan tidak butuh Allah. Kita merasa bisa sendiri dan tidak memerlukan Tuhan. Tidak perlu Tuhan-Tuhanan. Arogan sekali. Berdoa berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah adalah sumber segala keperluan kita. Dan dengan doa ini, kita mengakui bahwa Allah Sang Bapa itu baik adanya.
mampu dan mau memberikan segala yang baik yang dibutuhkan kita. Bahkan Yesus sendiri pernah mengatakan, jika kamu, yaitu manusia yang jahat, tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri membandingkan kalau kamu manusia yang pada dasarnya tidak cukup baik, bahkan jahat, itu ngerti hal yang baik. Apalagi Allah yang pada dasarnya baik, bahkan mulia, tentu lebih lagi. Nah, doa ini, saudara-saudara, permohonan ini bisa diajukan kapan saja, di mana saja. Allah buka praktek 24 jam penuh waktu. Kata Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap saat, setiap tempat, setiap masalah boleh diajukan kepada Bapa. Yang pertama, lalu yang kedua, saudara-saudara, berdoa berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Kesan pertama, doa ini hanya menyangkut soal kebutuhan perut saja. Soal makanan konkret, nasi, tiwul, atau roti dengan segala lauk pauknya. Padahal makanan di sini sesungguhnya bukan hanya soal makanan konkret, tetapi bisa diperluas menjadi sandang papan pangan, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Punya pakaian meski tidak harus super mewah atau seperti foto model, minimal pantas pakai, tidak compang-camping atau sekedar selembar kain saja. Rumah yang pantas huni, tidak harus di PH atau di taman anggrek, tetapi paling sedikit sehat rumah itu, udaranya cukup, tidak bocor. Dan makanan yang bergizi tidak harus serba ikan dan daging. Sayur mayur pun kalau malah sehat. Jadi tidak usah malu makan sayur. Kadang-kadang kita beli ikan daging bukan oleh karena itu kebutuhan kita, tetapi kalau di pasar karena gengsi, strata hidup. Bukan itu. Bahkan doa ini, saudara-saudara, sesungguhnya menyangkut juga persahabatan yang harmonis dengan sahabat, kerja yang bermakna, dan lingkungan yang sehat. Malah kalau diambil dari kata teks aslinya, epiousios, kata ini merupakan kata majemuk yang punya arti yang luas, yaitu yang perlu untuk hidup, untuk hari ini, untuk hari yang akan datang, dan untuk masa depan. Jadi sangat-sangat luas. Dengan berdoa mohon makanan itu, artinya kita memohon pertolongan Allah agar kita dapat hidup secara layak, hidup bermartabat, tidak kekurangan yang pokok di dalam hidup ini. Tidak hidup asal hidup, makan asal makan, tinggal asal tinggal, tetapi layak untuk dimakan dan ditinggali. Nah, saudara, makanan di dalam dunia Yudaisme adalah tanda pemeliharaan Allah, pencipta segala yang ada, termasuk manusia. Bahkan semesta ini, Allah memelihara ciptaannya melalui pemberian makanan sehari-hari. Apalagi bagi umat Allah yang hidup pada zaman sengsara. Kita juga pernah hidup di zaman susah. Makan harus antri beras. Tidak ada beras, makan tiwul. Zaman susah, makanan di zaman susah itu menjadi lambang datangnya zaman keselamatan ketika Tuhan memberkati mereka.
Jadi ketika umat Allah hidup di pembuangan Babilonia, mengalami masa-masa paceklik, masa-masa sulit, maka Nabi Allah menyampaikan kabar pembebasan ini dengan lambang makanan. Katanya, ayolah hai semua orang yang haus dan minumlah air. Itu di Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Jadi dengan demikian saudara-saudara, ketika kita berdoa, berilah kami makanan yang secukupnya, itu artinya memohon keselamatan secara utuh, kesejahteraan yang integral. Bukan saja dapat makan, karena hidup tidak cukup hanya dapat makan nasi saja, tetapi hidup yang manusiawi dan yang bermartabat, selayaknya seorang manusia hidup, bukan seperti orang gila yang hidup asal hidup. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang menarik bahwa di dalam permohonan ini digunakan kata kami, majemuk, bukan aku, individualis, tetapi kami, yaitu saya dan kamu, aku dan Anda. Apa artinya? Artinya bahwa di dalam doa Bapa kami, ini adalah doa umat, doa persekutuan. Bukannya pertama-tama doa pribadi. Dan oleh sebab itu ketika kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Sesungguhnya kita berharap agar makanan, rezeki, kesempatan, peluang itu juga perlu dibagi-bagikan kepada yang lebih membutuhkan. Sebab makanan apapun juga bukanlah makanan untuk diri kita sendiri. Rezeki yang kita terima bukanlah untuk diri kita sendiri. Sekaya-kayanya orang pun kayaknya makannya tidak sampai 10 kali sehari. Meskipun dia bisa untuk membelikan makanan ratusan kali. Tapi ya paling 3 kali. Nah saudara-saudara, saya ingat ada salah seorang kawan di salah satu kota di Jawa. Itu tinggal di rumah lawas, tinggi-tinggi dan jadi tempat sarang burung walet. Oh, rezeki nomplok. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai di luar negeri. Dan mereka sukses semua. Yang indah ialah dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia mendukung pekerjaan Allah di dalam gerejanya. Bahkan pernah dia punya mobil Kijang yang terbaru pada tahun itu diserahkan kepada gereja untuk pelayanan. Dan banyak orang-orang yang terbantu dan dia selalu mengingat mereka. Apa motivasi dan yang mendasarinya? Dia mengatakan, saya dapat berkat dari Tuhan yang tidak hitung-hitungan. Maka saya ingin hidup saya juga menjadi berkat. Dia tahu Tuhan yang memberikan semuanya, maka dia ingin berbagi dari berkat yang dia terima. Dan inilah saudara-saudara makna ketika kita berdoa, berikanlah kami, bukan cuma aku, makanan kami yang secukupnya. Yaitu mengakui segala sesuatu datangnya dari Tuhan, serta meyakini bahwa apa yang dia punya adalah berkat dari Allah. Bukan hanya dinikmati secara egois, tetapi juga bagi kebaikan sebanyak mungkin orang. Sampai di sini perjalanan ziarah kita. Kita ketemu dalam perjalanan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.